Puji nama Tuhan. Apakah Bapak dan Ibu kadang-kadang Anda merasa sepertinya Anda berdoa untuk sesuatu dan berharap sesuatu, lalu terkesan mujizat itu terlambat hadir dalam hidup Anda. Anda merasa pertolongan Tuhan itu terlambat dalam kehidupan Anda. Jadi hari ini saya akan membawa Bapak dan Ibu untuk melihat ada sebuah kisah di Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 42, di mana di ayat ke-21 dan ke-22 dikisahkan ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Nah, singkat cerita, di ayat 23 dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit dan katanya hampir mati. Harapan Yairus adalah Yesus datang, berdoa dan meletakkan tangannya atas anak itu supaya anak itu sembuh. Nah, tetapi ketika mereka mau bergerak ke arah situ, di Markus pasal 5 ayat 25 dikatakan ada seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Lalu tiba-tiba orang ini datang dan menyerobot dia. Singkat cerita, Yesus kemudian menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan ini. Nah, sedangkan yang pertama datang untuk meminta doa kesembuhan adalah Yairus untuk anak perempuannya yang usia 12 tahun juga. Nah, Bapak dan Ibu di sini mungkin terkesan bahwa mujizat itu terlambat. Kenapa saya ngomong gitu? Karena di pasal 5 ayat 35 dikatakan, waktu Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Untuk apa perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Nah, di sini pastinya Yairus yang pertama datang untuk meminta doa itu, dia mungkin ada perasaan kecewa atau kaget atau gimana. Nah, dia berharap bahwa anaknya paling tidak kalau Yesus datang kemudian pada waktu yang tepat dan pas, anaknya bisa disembuhkan. Tapi faktanya anaknya sudah mati. Karena kita melihatnya itu terjadi seperti begitu. Nah, di sini saya melihat Yesus berespon apa? Di ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Nah, Bapak dan Ibu, buat kita pelajari kisah ini, yaitu pertama, kalau Anda menganggap mujizat itu terlambat hadir dalam kehidupan Anda, yang pertama adalah jangan menghiraukan perkataan orang yang bisa melemahkan iman Anda. Jadi jangan dihiraukan semua itu, tetapi justru Anda harus seperti kata Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Lalu yang berikutnya lagi di pasal 5 ayat 37 dikatakan bahwa Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Nah, di sini adalah mereka sudah bergerak ke arah rumah Yairus untuk melakukan mujizat. Nah, di sini saya boleh melihat dan mempelajari hal yang kedua adalah apa yang Yesus lakukan ini sangat ekstrim, yaitu dia tidak membiarkan orang-orang tidak sevisi, tidak sama iman dengan dia untuk ikut dalam perjalanan dia atau ikut dalam kegiatan yang dia lakukan. Nah, orang-orang yang orang-orang yang tidak sama level iman dengan kita itu bisa melemahkan iman kita. Haleluya. Dan mereka bisa membuat mujizat yang akan kita lakukan itu batal. Sekali lagi saya bilang, mereka bisa membuat mujizat yang akan kita lakukan itu gagal. Jadi kalau orang-orang itu ada dalam hidup kita, dan dia ada bersama kita ketika kita mau berdoa buat seseorang, orang-orang ini sangat mengganggu dan orang-orang ini bisa membuat Anda ragu, khawatir, dan nggak berani untuk menyatakan kuasa Tuhan yang dalam diri Anda. Puji Tuhan. Begitu banyak orang saya lihat ketika dia sedang mau berdoa untuk seseorang, dia sedang membawa kuasa Tuhan dalam tangan dia, lewat tangan dia. Dan ketika dia mau menumpangkan tangan, itu banyak orang-orang yang memperhatikan itu
membuat iman dia lemah. Artinya bukan hanya masalah memperhatikan, tapi orang itu adalah pencemooh, orang itu ada orang tidak percaya, orang itu adalah orang-orang yang bisa melemahkan iman dia. Makanya penting buat kita ketahui adalah jangan biarkan orang-orang yang tidak sevisi, tidak sama level iman dengan Anda, itu ikut dalam sesuatu hal yang Anda lakukan dalam hidup ini. Khususnya dalam berdoa, dalam melakukan suatu mujizat. Puji Tuhan. Nah, kemudian lagi, begini. Di ayat 38 dikatakan bahwa setibanya mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Bapak dan Ibu, pastinya ketika Anda mau melangkah menuju, Anda berpikir bahwa mujizat itu terlambat. Pastinya Anda ketika mau coba bangkit dan sebagainya atau melakukan apapun, pengaruh keadaan di sekitar Anda itu kadang-kadang sangat kuat dan bisa mempengaruhi Anda. Di sini, kalau Bapak dan Ibu melihat orang ribut, menangis, meratap, tentunya kalau Yesus imannya tidak stabil, Yesus bisa terganggu. Tapi saya boleh melihat bahwa keadaan boleh cukup kuat untuk mempengaruhi. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, itu tidak akan bisa mempengaruhi kita. Puji Tuhan. Jadi kita akan tetap fokus dengan apa yang kita mau lakukan, yaitu membuat mujizat itu terjadi. Dan saya lihat ini Yesus itu yang dia lakukan. Nah, kemudian yang lebih ekstrim lagi, di ayat yang ke-40, di situ dikatakan, tetapi mereka menertawakan dia. Jadi siapa yang menertawakan dia? Yaitu orang-orang yang tadi. Nah, lalu apa yang Yesus lakukan? Maka diusirnya, Alkitab mengatakan, maka diusirnya semua orang itu. Nah, ini tindakan yang sangat ekstrim, yaitu mengusir orang-orang yang Anda kira bisa mempengaruhi Anda. Dan Anda mengusir orang-orang itu supaya Anda punya iman tetap stabil. Jadi Bapak dan Ibu, kalau hari ini ada orang-orang yang seperti ini yang mengganggu, membuat iman Anda tidak stabil, Anda harus belajar dari Yesus. Anda harus usir orang-orang itu keluar dari hidup Anda. Dalam hati saya mau berkata begini, kalau selama itu Anda merasa terganggu ketika Anda mau berdoa untuk kesembuhan, Anda mau berdoa untuk finansial Anda dan sebagainya, orang-orang ini selalu nggak percaya. Orang-orang ini selalu hadir, selalu bilang nggak mungkin. Bahkan mereka menertawakan Anda dan sebagainya. Saya bilang, ya tindakan ekstrim. Anda harus mengusir orang-orang itu. Ya, atau saya mau berkata, jangan berkumpul dengan orang-orang itu. Pisahkan dirimu dari orang-orang itu. Iman adalah Anda percaya. Dan kalau kepercayaan Anda terganggu dengan orang-orang sekitar, ini sangat berpengaruh dengan apa yang Anda doakan. Nantinya tidak bisa terjadi, menjadi kenyataan. Dan saya percaya hal yang terakhir adalah iman dan percaya membuat mujizat itu terjadi. Di pasal 5 ayat 42, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu bisa melihat, mujizat Tuhan itu tidak pernah terlambat. Walaupun bagi kita sepertinya terlambat, seperti pupus harapan kita, seperti kita merasa Tuhan ini mungkin tidak ngerti, timingnya ini kok terlambat, kok nggak tepat. Tapi bagi Tuhan, semua yang sudah disetting adalah sudah tepat. Saya sendiri pribadi belajar untuk mencoba menerima semua dari Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita patut mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan. Sebab Dia tahu apa yang Dia mau lakukan dalam hidup kita. Dia lebih mengerti. Dan kita harusnya percaya bahwa mujizat itu tidak pernah terlambat. Asal Anda mau percaya, Anda mau beriman, Anda akan melihat bahwa itu akan terjadi. Teruslah kuat dan melangkah terus maju di dalam Tuhan. Biar nama Yesus terus dimuliakan dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.